Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari kelas A dengan beranggotakan saya sendiri Rizka Auludin Kamil dengan NRP 23.2021.022. Selanjutnya ada Stefanur Zikri dengan NRP 23.2021.002. Selanjutnya ada Garnida dengan NRP 23.2021.005. Ada Muhammad Farel Kamal Amditra 23.2021.007. Dan yang terakhir ada Muhammad Awalul Aska Nur Rahman dengan RRP 23.2021.013. Nah, yang akan kami jelaskan pada kesempatan kali ini adalah pengenalan tentang ilmu ukur tanah dan alat yang akan digunakan pada pengukuran ilmu ukur tanah. Selanjutnya ada centering alat, selanjutnya ada perhitungan kesalahan kolimasi dan indeks, yang selanjutnya ada pengukuran ikatan ke muka dan ke belakang, yang selanjutnya ada pengukuran poligon. Nah, yang pertama ada pengertian ilmu ukur tanah. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran di permukaan bumi dan di bawah tanah untuk menentukan posisi relatif atau absolut titik-titik pada permukaan tanah, di atas atau di bawahnya, dalam memenuhi kebutuhan seperti pemetaan dan penentuan posisi relatif suatu daerah. Alat-alat yang digunakan adalah alat ukur sudut, alat ukur jarak, serta pendukung lainnya. Alat ukur pengukuran sudut dalam ilmu ukur tanah 1 adalah teodolit T0 dan teodolit T2. Ada juga alat ukur jarak berupa pita ukur. Untuk alat pendukung lainnya adalah rompi lapangan, statif, unting-unting, pita ukur, payung, dan jalon. Selanjutnya kita akan menjelaskan tentang bagian-bagian teodolit. Bagian-bagian teodolit ini, yang pertama ada yang namanya visir. Visir untuk membidik kasar target. Yang kedua ada pengunci vertikal untuk mengunci teropong jika sudah mengenai target. Yang selanjutnya ada teropong bacaan vertikal untuk membaca bacaan vertikal. Yang keempat ada scope okuler untuk memperjelas sumbu yang ada lensa objektif pada saat membidik. Nah, bagian selanjutnya ada scope objektif. Digunakan untuk memperjelas bayangan objek pada lensa objektif. Ada pula lensa objektif untuk melihat target. Yang selanjutnya ada nivoo tabung. Untuk memposisikan alat berdiri secara datar, posisi yang baik adalah gelembung berada di tengah-tengah. Yang kedelapan ada cermin pembaca vertikal. Digunakan untuk memperjelas bacaan vertikal. Yang selanjutnya pada bagian ke-9 ini, ada yang namanya skru pembaca horizontal, bisa dari dua arah membaca. Ke-10 ada skru pengatur nivoo tabung untuk mengatur gelembung nivoo. Yang selanjutnya ada penggerak halus vertikal untuk membidik halus atau mempresisikan bidikan dengan target vertikal. Bisa digunakan jika alat sudah terkunci. Yang selanjutnya ada cermin, digunakan untuk memperjelas pembacaan horizontal. Yang ke-13 ada yang namanya mikrometer, digunakan untuk menegakkan garis pada bacaan horizontal yang harus tegak lurus terhadap garis bacaan horizontal. Karena bacaan horizontal tidak ada menitnya, maka digunakan mikrometer untuk membaca menitnya. Yang selanjutnya ada penggerak halus horizontal, digunakan untuk membidik halus atau mempresisikan bidikan dengan target horizontal. Bisa digunakan jika alat sudah terkunci. Yang kelima ada pengunci horizontal, digunakan untuk membidik halus mempresisikan bidikan dengan target horizontal. Bisa digunakan jika alat sudah terkunci. Yang ke-16 ada pengunci busol, digunakan untuk menentukan arah utara atau arah 0 derajat. Yang ke-17 dan ke-18 ada skru ABC, digunakan untuk mengatur gelembung nivoo kontak agar berada di tengah-tengah. Yang ke-18-nya ada nivoo kontak, digunakan untuk memposisikan alat berdiri secara tegak lurus. Posisi yang baik adalah posisi gelembung berada di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya, kalau tadi bagian teodolit T0, selanjutnya ada bagian-bagian teodolit T2. Yang pertama ada visir, digunakan untuk membidik kasar target. Yang selanjutnya ada lensa objek, lensa yang menghadap ke arah target. Selanjutnya ada knob, digunakan untuk mengubah bacaan saat melakukan pembacaan vertikal dan pembacaan horizontal. Yang keempat ada lubang dan cermin, digunakan untuk melihat bacaan vertikal. Yang selanjutnya ada micrometer screw, digunakan untuk membaca vertikal berada sesuai target. Yang keenam ada lensa okuler,
digunakan untuk melihat target dan bisa diputar untuk memperjelas benang di dalamnya. Ketujuh ada lensa okuler untuk memperjelas objek. Yang kedelapan ada loop untuk melihat bacaan. Yang kesembilan ada penggerak loop untuk memperjelas pada saat pembacaan. Yang ke-10 ada pengunci vertikal untuk mengunci teropong jika sudah mengenai target. Yang ke-11 ada penggerak halus vertikal untuk membidik halus atau mempresisikan bidikan dengan target vertikal. Bisa digunakan jika alat sudah terkunci. Yang selanjutnya ada penggerak halus horizontal untuk membidik halus atau mempresisikan bidikan dengan target horizontal. Bisa digunakan jika alat sudah terkunci. Bagian selanjutnya pula ada pengunci vertikal untuk mengunci teropong jika sudah mengenai target. Selanjutnya ada cermin untuk memperjelas bacaan horizontal. Yang selanjutnya ada optik untuk mensentrik alat agar tepat di atas titik. Selanjutnya yang 15 ada nivoo tabung untuk memposisikan alat berdiri secara tegak lurus atau datar. Posisi yang baik adalah gelembung berada di tengah-tengah. Yang ke-16 ada nivoo kontak untuk memposisikan alat berdiri secara tegak lurus atau datar. Posisi yang baik adalah gelembung berada di tengah-tengah lingkaran. Selanjutnya ada skrup ABC untuk mencentrik alat agar nivoo tabung dan nivoo kontak berada di tengah-tengah. Perbedaan teodolit T0 dan T2, yang pertama ada bacaan sudut. T0 sampai menit, T2 sampai detik. Berarti T2 lebih teliti. Yang selanjutnya perbedaan cara centering. T0 menggunakan unti-gunting, T2 menggunakan bantuan teropong. Yang selanjutnya ada penempatan alat pada statif. T0 langsung, T2 menggunakan tribat. Ada pengunci busol, di T0 ada, di T2 tidak ada. Yang selanjutnya ada pembacaan sudut vertikal dan horizontal menggunakan teropong berbeda. Pada T0, pada T2 menggunakan skrup pembacaan yang bisa diputar sesuai kebutuhan. Selanjutnya ada centering alat. Sebelum melakukan pengukuran, ada hal yang harus diperhatikan, yaitu alat ukur yang akan dipakai harus dalam keadaan centering. Centering sendiri yaitu kegiatan menempatkan sumbu vertikal secara vertikal di atas benchmark dalam melakukan centering. Ada dua tahap yang harus dilalui. Yang pertama harus centering horizontal dan centering vertikal. Cara-cara centering. Pertama, pasang statif. Selanjutnya teodolit, letakkan teodolit di atas statif. Selanjutnya ada centering alat menggunakan nivoo kontak hingga lensa sumbu lurus sampai gelembung nivoo kontak mendekati ke tengah. Jika sudah ke tengah, putar skrup ABC agar gelembung nivoo kontak masuk ke nivoo kontak. Selanjutnya ada centering alat menggunakan skrup ABC. Yang selanjutnya ada periksalah kembali nivoo kontak dan nivoo mata sapi dengan cara memutar nivoo ke segala arah. Yang terakhir ada pastikan di tempat semula. Jika di tempat semula berarti alat sudah dalam keadaan center. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu, nama saya adalah Garnida dengan NRP 23/2021-005. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesalahan kolimasi dan indeks. Apa itu kesalahan kolimasi dan indeks? Dalam pengukuran, terdapat kemungkinan terjadi kesalahan. Salah satunya adalah kesalahan kolimasi dan indeks. Kesalahan kolimasi merupakan kesalahan yang terjadi jika garis bidik tidak berhimpit dengan garis mendatar teropong pada arah horizontal. Sedangkan kesalahan indeks terjadi karena garis bidiknya tidak berhimpitan dengan sumbu datar teropong pada arah vertikal. Kemudian, cara menghitung kesalahan kolimasi dan indeks. Cara mengukur pada saat mencari kesalahan kolimasi dan indeks adalah 1. Memastikan alat ukur sudah dalam posisi centering dan berdiri tegak tepat di atas titik referensi. 2. Menentukan target yang akan dibidik dan pasang alat ukur tepat di depan jangkauan bidikan target. 3. Letakkan statif atau kaki tiga yang sudah dipasang gunting-gunting di atas target bidikan. 4. Bidik target dan pastikan target yang akan dibidik sudah terlihat pada pisir. 5. Jika target sudah terlihat dan posisinya sudah di tengah-tengah teropong, kunci alat untuk menghindari pergeseran teropong. 6. Baca bacaan vertikal dan bacaan horizontal secara berurutan menggunakan skrup pengganti pembacaan horizontal atau vertikal. Bacaan yang diamati yaitu bacaan biasa terlebih dahulu. Untuk mendapat bacaan horizontal lebih jelas, buka cermin pembacaan cahaya horizontal dan arahkan ke arah cahaya datang. Untuk mendapatkan bacaan vertikal lebih jelas, buka juga cermin pembacaan cahaya vertikal dan arahkan juga ke arah cahaya 9. Setelah mendapat data
bacaan horizontal dan bacaan vertikal, lakukan pembacaan kembali untuk kedua kalinya dengan cara memutar teropong 360 derajat. Jadi setiap bacaan biasa horizontal dan vertikal memiliki dua data bacaan. 10. Selanjutnya, lakukan mode bacaan luar biasa dengan cara memutar teropong ke arah dalam bidik di titik yang sama. Lakukan pembacaan luar biasa vertikal dan horizontal sebanyak 2 kali agar mendapatkan dua data bacaan. Hasil yang akan didapat dari pengukuran kolimasi dan indeks adalah bacaan horizontal dan vertikal, posisi biasa dan luar biasa. Materi selanjutnya, ikatan ke muka dan ikatan ke belakang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sefa Nur Zikri, NRP 23/2021-002. Apa itu ikatan ke muka dan ke belakang? Ikatan ke muka merupakan pengukuran dari dua buah titik ikat yang sudah memiliki titik koordinat untuk memperoleh suatu titik lainnya atau target. Garis antara kedua titik yang sudah memiliki koordinat dinamakan titik apsis. Ikatan ke belakang merupakan pengukuran dari tiga buah titik ikat yang sudah memiliki koordinat untuk memperoleh suatu titik lainnya atau target. Tidak buah titik tersebut tidak harus saling, tetapi titik ikat dengan titik yang akan dicari koordinatnya harus saling terlihat satu sama lain. Cara menghitung ikatan ke muka dan ke belakang. Tahap pelaksanaan pengukuran ikatan ke muka yaitu 1. Persiapan alat yang akan digunakan dalam pengukuran ikatan ke muka. Alat-alat yang akan digunakan antara lain kaki tiga atau statif, teodolit WT2, 2 buah gunting dan 2 buah kaki tiga. Alat pengukur jarak yaitu pita ukur dan payung. Gunakan rompi lapangan sebagai identitas mengukur. 2. Mendirikan alat pada titik koordinat benchmark A yang telah diketahui koordinatnya. 3. Mendirikan gunting-gunting menggunakan kaki tiga pada benchmark B dan benchmark P. Gunting-gunting di titik koordinat P merupakan posisi yang akan ditarik koordinatnya. Setelah alat sudah dalam keadaan centering, tembak teodolit ke arah benchmark B. Lalu benchmark P, bacaan yang akan dibidik dalam pembacaan sudut horizontal biasa. Biasakan mengukur searah jarum jam. 5. Lakukan pengukuran sudut horizontal luar biasa dari titik benchmark P dan dilanjut pada benchmark B. Tuliskan hasil pengukuran pada form pengukuran. 6. Selanjutnya lakukan pengukuran jarak menggunakan pita ukur dari benchmark A ke benchmark P. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pergi dan pulang, lalu rata-ratakan hasil pengukuran jaraknya. 7. Selanjutnya lakukan pengukuran jarak menggunakan pita ukur dari benchmark B menuju benchmark P. Pengukuran dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada saat pergi dan pulang, selanjutnya rata-ratakan hasil pengukuran jaraknya. Lalu tahap-tahap pelaksanaan pengukuran ikatan ke belakang sebagai berikut, yaitu 1. Mempersiapkan alat yang akan digunakan dalam pengukuran ikatan ke muka. Alat-alat yang digunakan antara lain kaki tiga atau statif, teodolit T2, 3 buah gunting, 3 buah kaki tiga, alat pengukur jarak yaitu pita ukur, dan payung. Gunakan rompi lapangan sebagai identitas pengukur. 2. Mendirikan gunting-gunting menggunakan kaki tiga pada benchmark A, B, dan benchmark C. 3. Mendirikan alat di posisi yang akan dicari titik koordinatnya atau P, titik koordinat P. Pastikan sebelum melaksanakan pembidikan, alat sudah dalam keadaan centering. 4. Bidik teodolit gunting-gunting yang dituju. Bacaan yang dibidik adalah pembacaan sudut horizontal biasa, biasakan mengukur searah jarum jam. 5. Bidik teodolit gunting-gunting yang dituju. Bacaan yang dibidik adalah pembacaan sudut horizontal luar biasa, ukur berlawanan arah jarum jam. 6. Catat hasil pengukuran sudut horizontal biasa dan luar biasa pada form catatan. 7. Selanjutnya lakukan pengukuran jarak menggunakan pita ukur dari titik koordinat posisi yang dicari ke titik koordinat A, B, C yang telah diketahui. Pengukuran dilakukan 2 kali, yaitu pada saat pergi dan pulang, lalu rata-ratakan hasil pengukuran jaraknya. Hasil yang didapat dari pengukuran ikatan ke muka dan belakang adalah bacaan sudut yang biasa dan luar biasa, dan jarak pulang pergi nantinya akan dirata-ratakan. Hasil dari pengukuran ini nantinya diolah menjadi hitungan yang akan menunjukkan koordinat suatu posisi. Materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu poligon. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel Kamal Ditra. Jadi, apakah itu poligon? Jadi, poligon itu adalah salah satu bagian dari penentuan posisi horizontal banyak titik. Poligon itu wajib memiliki titik ikat yang memiliki koordinat dan sudut jurusan awal. Titik ikat adalah titik referensi atau acuan yang digunakan untuk menghitung koordinat titik-titik selanjutnya. Pertanyaan yang kedua yaitu cara menghitung poligon. Jadi, tahap pertama yaitu dirikan alat pada titik koordinat awal. Yang kedua, pastikan alat sudah centering dengan baik. 3. Dirikan juga gunting-gunting pada titik yang mau dicari koordinatnya. Selanjutnya, mulai melakukan pembacaan sudut horizontal biasa ke titik ikat B untuk membuat backset. Pembacaan ini dilakukan dari kiri ke kanan. Setelah itu, melakukan pembacaan sudut horizontal ke arah sebaliknya untuk mengukur poligon. Terakhir adalah lakukan
ke setiap titik yang mau dihitung poligonnya. Hasil yang diketahui dari pengukuran poligon yaitu sudut mendatar dan jarak tiap-tiap titik. Itu saja dari presentasi kelompok 5. Untuk tugas akhirnya, sumber referensinya yaitu dari laporan praktikum 1, 2, 3, dan 4. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada Asdos dan rekan lain-lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.